sedikit menguasai mengenai manajemen rekayasa lalu lintas baik makroskopis maupun mikroskopis. Berdasarkan yang sudah dipaparkan tadi, ada usulan untuk perubahan sistem satu arah atau SSA yang akan dilaksanakan baik secara mikroskopis sekitar Jalan Sriwijaya maupun makroskopis itu melingkupi sebagian dari wilayah kota Tanjung Pandan. Perlu kita ingat bahwa parameter lancar atau tidaknya lalu lintas yaitu berdasarkan kecepatan tempuh dan waktu tempuh, bukan berdasarkan jarak tempuh lagi. Yang pertama. Terus yang kedua juga pertimbangan dalam melakukan manajemen rekayasa lalu lintas tidak hanya dilaksanakan pada tahun existing ataupun tahun sekarang, juga kita harus forecasting hingga sampai 5 tahun ke depan untuk menguji apakah sustainable atau tidak manajemen rekayasa yang sudah atau akan kita laksanakan. Yang kedua adalah mempertimbangkan skenario tanpa dan dengan rekayasa atau sering disebut dengan do nothing maupun do something, dengan membandingkan kinerja lalu lintas terhadap dua skenario tadi. Nah, setelah dibandingkan baru kita dapat kesimpulan dengan skenario mana dengan atau tanpa tadi yang lebih baik dilaksanakan, karena ada dasar hitungan angka yang menjadi tolak ukur kita dalam melaksanakan suatu kebijakan. Selanjutnya adalah kebutuhan data, mungkin yang akan sangat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan tersebut adalah data inventarisasi jalan yang dalam hal ini menyangkut seluruh jalan terdampak, tidak hanya Jalan Sriwijaya, juga jalan-jalan akses kecil yang mendukung Jalan Sriwijaya dan sekitar Bundaran Satam. Yang kedua adalah traffic counting kendaraan, yang dalam hal tersebut juga yang dibutuhkan adalah proporsi kendaraan ya Pak. Berapa persentase kendaraan kecil atau sepeda motor, kendaraan ringan, mobil roda 4, dan kendaraan berat untuk roda 4 ke atas. Selanjutnya adalah survei traffic counting dalam simpang, yang dalam hal ini yang termasuk adalah simpang Apil Sriwijaya ini dan juga di Bundaran Satam. Nah, kita tahu jadi flow kendaraan yang akan keluar masuk dalam wilayah tersebut, berapa jumlahnya, komposisinya apa, dan juga arah pergerakannya kemana. Nah, hal-hal ini saya kira sudah tertuang Pak dalam pola umum dari Taruna STTD yang sudah dilaksanakan tahun 2021. Nah, kita bisa tinjau dokumennya Pak dari dalam. Saya yakin betul bahwa data tersebut sudah representatif, tinggal kita olah dari data-data tersebut. Selanjutnya adalah data kecepatan kendaraan existing. Jadi kita dapat perbandingan kecepatan perjalanan sekarang berapa, jika nanti dilakukan rekayasa berapa. Nah, maka bisa dibandingkan skenario terbaiknya itu yang mana. Selanjutnya adalah mengenai larangan kendaraan berat untuk memasuki pusat kota. Nah, mungkin salah satu solusi terbaiknya itu mempertimbangkan jalur lintas angkutan barang Pak, untuk sangat menghindarkan angkutan barang tersebut masuk ke jalur perkotaan. Karena juga mixed traffic ini selain mengakibatkan hambatan lalu lintas, juga potensi kecelakaan tersebut semakin tinggi. Karena kita tahu akselerasi dan deselerasi angkutan barang ini tidak seperti angkutan ringan. Jadi dibutuhkan waktu jeda untuk akselerasi dalam gas maupun pengereman. Nah, hal ini yang sering kita abai. Makanya jika terjadi kontak antara kendaraan ringan dan kendaraan berat tersebut, biasanya korban yang berada di kendaraan ringan tingkat fatalitasnya cukup tinggi. Selanjutnya ada usulan dari kami adalah untuk manajemen rekayasa ini dapat dilakukan sistem giratori Pak. Sistem giratori ini sistem bundaran besar yang melingkupi seluruh kota Tanjung Pandan, yang didukung dengan sistem jalan searah yang memutar searah jarum jam maupun melawan jarak jarum jam. Nah, sistem ini akan mendukung seluruh kawasan tersebut diakses dengan jalan-jalan kecil terutama, tapi dengan catatan jalan-jalan akses tersebut memiliki kapasitas dan daya dukung yang sepadan dengan jalan yang utama. Jadi ketika lalu lintas tersebut dipindahkan, tidak ada hambatan untuk melalui jalan akses yang sudah ditunjuk. Selanjutnya lagi adalah mengingatkan bahwa jalan nasional dan jalan provinsi tidak diperkenankan parkir di badan jalan Pak. Hal tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan juga dalam Undang-Undang 22 tahun 2009. Usulan dari kami adalah untuk pusat-pusat kegiatan yang berada di jalan nasional dan jalan provinsi ditinjau kembali andalalilnya, apakah sudah ada ataupun belum. Karena di dalam andalalin pasti dicantumkan ataupun peruntukan berapa jumlah slot parkir yang wajib disediakan oleh pihak penyelenggara kegiatan agar
kendaraan-kendaraan yang mengakses pusat kegiatan tidak mengganggu badan jalan. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah menyediakan parkir off street, Pak. Jadi pihak dari Kabupaten Belitung maupun Belitung Timur dapat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan yang mengakses suatu wilayah, misalkan di Jalan Sriwijaya disediakan satu lahan parkir off street, jadi seluruh kendaraan roda 4 menumpuk di sana. Nah, karena kan pedestriannya sudah bagus nih, Pak. Jadi setelah dia parkir dia bisa jalan kaki untuk akses setiap pusat kegiatan. Jadi lalu lintas yang melalui jalan utama tersebut tidak terganggu dan juga tertata rapi, Pak. Dan juga ini salah satu sumber PAD, Pak. Karena angka pemasukan dari parkir itu sangat tinggi jika kita bisa mampu untuk mengakomodirnya. Oke. Selanjutnya, Pak, mungkin ini adalah PR, Pak, untuk kami di bidang angkutan, terutama di seksi angkutan dan terminal, mengenai legalisasi untuk pengusaha angkutan AKDP. Mungkin usulan dari kami juga kepada para atasan nanti secepatnya untuk mengumpulkan seluruh pengusaha angkutan AKDP yang beroperasi baik di Belitung maupun Belitung Timur untuk bagaimana kita akomodir mengenai perizinan legalnya. Karena juga kita sebenarnya tidak menginginkan maupun menindak untuk angkutan yang tidak berizin, tapi kita berupaya untuk melegalkannya. Apakah dengan mereka disatukan dalam satu koperasi besar, lalu mereka disahkan melalui PTSP, karena peraturan yang ada sekarang mewajibkan untuk minimal 5 kendaraan. Dan juga kalau misalkan kita meninjau lebih jauh, setiap perusahaan tersebut wajib memiliki SMK PAU atau Sistem Manajemen Keselamatan Penyelenggaraan Angkutan Umum. Nah, ini tidak terbatas hanya di angkutan penumpang saja, angkutan barang juga wajib. Dan juga harus punya bisnis plan. Nah, mungkin hal ini yang sulit bagi pengusaha angkutan apabila dilakukan sendiri-sendiri, namun jika diarahkan mungkin akan lebih baik dan lebih terarah. Oke. Selanjutnya adalah mengenai perizinan angkutan pariwisata, Pak. Mungkin sampai sekarang kami juga kesulitan untuk melakukan kontrol angkutan pariwisata, karena angkutan pariwisata sistem perizinannya sudah melalui sistem OSS RBA atau yang di kementerian dikenal dengan spionam. Jadi tata urutan perizinannya itu, kalau saya tidak salah, pengusaha angkutan mengajukan lewat via aplikasi OSS. Nanti mereka juga akan diminta paparan ke pihak kementerian apakah mereka sudah layak untuk menjalankan angkutan. Nah, mungkin di sini yang jadi kesulitan dari pihak pengusaha angkutan, ketika paparan tersebut mungkin dianggap kementerian datanya tidak representatif atau tidak layak. Nah, mungkin itu yang bisa kita berikan bantuan, karena kita juga terbentuk masalah wewenang sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang OTDA, pemerintah daerah, kewenangan angkutan pariwisata, maupun dia hanya beroperasi satu pulau atau satu kota, tetap semua perizinannya di kementerian. Singkat lagi. Mungkin terakhir, Pak, kami juga membutuhkan kontrol untuk angkutan pariwisata, karena sampai sekarang di subprovinsi karena tidak memiliki kewenangan tidak bisa kontrol apakah perusahaan angkutan pariwisata tersebut sudah layak, legal, umur kendaraannya dan lain-lain. Maka ketika terjadi kecelakaan, kita sendiri punya wilayah baik kabupaten maupun provinsi seperti Pelangap Longo, karena semua perizinannya langsung ke kementerian. Mungkin yang itu akan kita sounding lebih lanjut ke pihak kementerian. Oke. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian.